Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ardiansa dengan NIM A1A222022, mata kuliah Sejarah Timur Tengah kelas R003. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Palestina. Yang meliputi latar belakang negara Palestina, jenis-jenis bangsa Palestina, kehidupan sosial, budaya, ekonomi, agama, dan bahasa Palestina. Serta Israel versus Palestina. Latar belakang negara Palestina. Negara Palestina adalah sebuah negara yang terletak di Timur Tengah di antara Israel, Mesir, dan Yordania. Yang mana pada abad ke-19, Palestina menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah dan tetap di bawah pemerintahan hingga akhir Perang Dunia I. Setelah perang tersebut, wilayah Palestina dibagi antara Israel dan Arab. Selanjutnya, jenis-jenis bangsa di Palestina di kawasan Timur Tengah yaitu: yang pertama, Arab Palestina; yang kedua, Yahudi Palestina; yang ketiga, Kristen Palestina; yang keempat, Samaritan Palestina; yang kelima, Druze Palestina; yang keenam, Ansyur Palestina. Itulah jenis-jenis bangsa yang ada di negara Palestina. Selanjutnya, kehidupan sosial di Palestina. Kehidupan sosial di Palestina yaitu masyarakat Palestina memiliki hubungan yang erat dalam komunitas mereka dan menghargai nilai-nilai keluarga dan solidaritas sosial. Keluarga dan masyarakat memainkan peran penting dalam mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Kegiatan sosial seperti pernikahan, kelahiran, dan acara keluarga lainnya menjadi bagian penting dalam kehidupan di Palestina. Selanjutnya, kehidupan budaya di Palestina. Berikut adalah beberapa contoh tarian dan musik tradisional di Palestina. Yang pertama, Dabke. Dabke adalah tarian rakyat Palestina yang sangat populer. Tarian ini melibatkan gerakan kaki yang dinamis dan dilakukan secara berkelompok. Yang kedua, Zafa. Zafa adalah tradisi pernikahan khas Palestina yang melibatkan tarian dan musik. Pada saat Zafa, para pengantin dan tamu-tamu memasuki tempat pernikahan, diiringi oleh alat musik seperti rebab, tabla, dan trompet. Mereka melakukan tarian dan nyanyian dalam prosesi yang meriah. Yang ketiga, Nai. Nai adalah seruling bambu yang digunakan dalam musik tradisional Palestina. Nai umumnya dimainkan dalam ansambel musik tradisional Palestina dan memberikan suara yang khas. Kemudian yang keempat, musika al-malhun. Ini adalah jenis musik folklore yang berasal dari wilayah Palestina dan Lebanon. Musika al-malhun menggabungkan syair-syair dalam bahasa Arab dengan melodi yang khas dan seringkali melibatkan improvisasi.
Selanjutnya, kehidupan ekonomi di Palestina. Palestina memiliki ekonomi yang berkembang pesat dengan pertanian dan perdagangan menjadi sektor utama. Kemudian, industri juga berkembang di Palestina, terutama di bidang teknologi dan manufaktur. Selanjutnya, kehidupan bahasa di Palestina. Bahasa Palestina menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka, tetapi menggunakan bahasa dialek yang berbeda dengan bahasa Arab lainnya. Selanjutnya, kehidupan agama di Palestina. Palestina menjadi pusat bagi 3 agama besar di dunia, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, yang mana kota Yerusalem menjadi pusat bagi 3 agama tersebut. Selanjutnya, Israel versus Palestina. Konflik antara Palestina dan Israel di kawasan Timur Tengah telah berlangsung selama beberapa dekade. Pada dasarnya, konflik ini melibatkan persaingan antara kelompok yang mengklaim hak atas wilayah yang sama. Sejarah konflik dimulai pada abad ke-19. Ketika orang-orang Yahudi bermigrasi ke Palestina yang saat itu masih menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Setelah Perang Dunia I, Inggris menguasai Palestina dan menjadi pusat migrasi orang Yahudi dari berbagai negara. Setelah Perang Dunia II, orang Yahudi yang tinggal di Palestina mendeklarasikan Israel pada tahun 1948. Pada saat yang sama, negara-negara Arab yang berdekatan dengan Palestina menyerang Israel, dan perang Arab dan Israel pun meletus. Akibatnya, sebagian wilayah Palestina dikuasai oleh Israel dan negara tetangga seperti Yordania dan Mesir. Sejak itu, konflik antara Palestina dan Israel terus berlanjut, termasuk perang-perang dan serangkaian negosiasi damai yang belum mencapai hasil yang konkret. Selanjutnya, peran Inggris dalam pembentukan Israel. Inggris memainkan peran penting dalam pembentukan Israel melalui kebijakan di Palestina pada tahun 1920 hingga tahun 1948. Kebijakan Inggris yang berpengaruh adalah yang pertama, Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Deklarasi ini dikeluarkan oleh pemerintah Inggris yang menjanjikan pendirian sebuah rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Yang kedua, White Paper pada tahun 1939. Kebijakan ini membatasi jumlah imigran Yahudi yang masuk ke Palestina dan membatasi pembelian tanah oleh orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1947, Inggris mendukung rekomendasi PBB untuk membagi Palestina menjadi 2 negara, yaitu satu untuk Israel dan satu lagi untuk orang Arab. Kemudian Inggris menarik diri pada tahun 1948 yang menyebabkan perang dan kemerdekaan Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Selanjutnya, pembentukan PLO. PLO adalah gerakan politik untuk pembebasan Palestina dari pendudukan Israel. Didirikan pada tahun 1964. PLO adalah aliansi kelompok politik Palestina yang kemudian menjadi organisasi nasional utama setelah Perang 6 Hari. Pada tahun 1974, Liga Arab mengakui PLO sebagai perwakilan sah rakyat Palestina dan mengadopsi rencana Fatah untuk pendirian negara Palestina.
PLO menjadi pemain kunci dalam perundingan perdamaian dan menandatangani perjanjian Oslo pada tahun 1993 sebagai perwakilan rakyat Palestina. Itulah pembahasan tentang negara Palestina. Apabila ada salah kata dalam pembahasan tersebut, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
created using Powtoon.